Jangan lupa like, subscribe, nyalakan tombol notifikasi. Assalamualaikum anak-anak ibu yang selalu semangat. Berjumpa kembali bersama ibu di pembelajaran bahasa Indonesia ya. Jangan lupa kalian siapkan alat tulis kalian ya. Mulai belajar, yuk kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahaman. Amin. Kita masuk ke subtema 3 tentang perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Memahami informasi tentang cuaca melalui surat pribadi. Surat pribadi adalah surat yang ditulis untuk keperluan pribadi atau perorangan. Misalnya surat kepada orang tua, saudara, atau teman. Petunjuk menulis surat pribadi diantaranya: yang pertama, bentuk dan isi surat bergantung pada siapa surat itu ditujukan. Kedua, bahasa surat tidak harus resmi, namun tetap sopan dan jelas. Bagian isi surat terdiri dari tanggal surat, salam pembuka, isi surat, penutup surat, salam penutup, tanda tangan pembuat surat, dan nama pembuat surat. Untuk memahami dan menuliskan kembali informasi yang terdapat pada surat yang menceritakan suatu peristiwa atau kejadian, kalian bisa menggunakan kata tanya ya, seperti apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana terkait peristiwa yang diceritakan dalam surat. Memahami informasi tentang cuaca melalui pengalaman. Cerita Opa. Lani tiba di rumah Opa dengan perasaan senang. Opa pandai bercerita. Berbagai kisah Opa ceritakan. Lebih sering pengalaman Opa saat muda dulu. Kali ini Opa bercerita pengalamannya naik pesawat saat hujan. Saat itu Opa diajak berlibur oleh mama papanya. Mereka naik pesawat. Opa senang sekali terbang di udara, melihat pemandangan di bawah yang sangat indah. Tiba-tiba Opa merasakan guncangan. Pramugari mengumumkan cuaca mulai hujan. Suara petir terdengar menggelegar. Awan putih berganti kelabu. Bersyukur, tak lama kemudian cuaca mulai ketika masuk wilayah yang dituju. Cuaca cerah, matahari terlihat sinar. Pesawat pun dapat mendarat dengan aman di bandara. Lani ikut lega mendengar akhir cerita Opa. Ia juga berharap dapat merasakan naik pesawat. Akan tetapi bukan pada saat hujan. Apakah kamu sudah pernah naik pesawat pada saat hujan? Atau terjadi hujan saat naik kendaraan lain? Dengan memahami informasi beragam cuaca, kamu dapat merencanakan suatu kegiatan atau acara disesuaikan dengan informasi cuaca tersebut. Memahami informasi tentang perubahan cuaca. Akhir-akhir ini pergantian cuaca tak menentu. Beberapa wilayah Indonesia seperti di Jakarta dan di Bandung mengalami penurunan suhu secara drastis pada pagi dan malam hari. Bahkan suhu normal Bandung yang biasanya berada di kisaran 18 derajat Celcius kini bisa mencapai 12 derajat Celcius. Silih bergantinya cuaca yang begitu cepat membuat suhu udara berubah secara ekstrim. Dampak dari perubahan suhu ini yang akhirnya dapat menghambat aktivitas masyarakat, terutama bagi kesehatan dan daya tahan tubuh yang menurun secara drastis. Pada musim pancaroba, frekuensi orang yang menderita penyakit saluran pernapasan atas seperti pilek, demam, atau batuk relatif meningkat, bahkan bisa menyerang gangguan pencernaan seperti tifus dan demam berdarah. Saat menghadapi perubahan iklim pancaroba, ada baiknya kita mempersiapkan kondisi fisik agar tubuh tetap sehat dan terhindar dari serangan penyakit. Inilah tips-tips menjaga kesehatan di musim pancaroba. Yang pertama, kita harus menjaga pola makan ya, jangan lupa sarapan yang sehat dan bergizi. Yang kedua, minum vitamin C ya. Yang ketiga, istirahat yang cukup, tidak boleh begadang.
Yang keempat, tetap terhidrasi atau minum yang cukup. Yang kelima, siapkan pelindung di kala hujan. Yang keenam, jaga kebersihan ya. Dan yang terakhir, tentu kalian harus rajin cuci tangan ya, supaya tetap bersih ketika kalian akan makan atau akan melakukan hal yang lain. Menyusun percakapan. Percakapan adalah sebuah bentuk komunikasi. Kegiatan percakapan yang biasanya dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk menyampaikan ide, pendapat, komentar, atau perasaannya. Tanda titik 2 dipakai dalam naskah atau percakapan tanya jawab. Diletakkan sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Sekarang kita belajar bagaimana cara mencari arti kata di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, ini ada Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ini namanya covernya yang paling depan. Dan di sini ada pembatas bukunya. Nah, pembatas bukunya berawalan dari huruf A. A, B, C, D, E, F, G sampai akhir, sampai Z. Nah, kita akan mencari kata cair. Berarti yang harus kita buka pertama kali di pembatas bukunya adalah huruf pertama pada kata cair adalah huruf C. Cair, C. Kita cari huruf C. Mana huruf C pembatasnya? Nah, ini dia. Maka kita buka. Tuh. Kita buka huruf C. Setelah huruf C, pada kata cair ada huruf apa lagi? Ada A, ca. Nah, ini hurufnya berurutan. Habis A, terus dia B, terus dia C. Cabik. Terus habis A apa? Cair. Berarti kita cari huruf I. Huruf ketiganya yang huruf I. Ini huruf ketiganya B. Terus sampai dia huruf I. Cacar. Bukan. Terus kita cari lagi sampai huruf I. Nah, ini cadik, cagar, F, G, H, I, H, I. Nah, ini ketemu cahi, bukan, tapi cair. Nah, ini kita ketemu cair. Arti kata cair adalah bersifat seperti air, tidak padat dan tidak berupa gas. Air rasa ialah benda. Nah, ini kita sudah menemukan arti kata cair pada sebuah kamus. Mudah bukan? Terima kasih anak-anak hebat sudah menyimak dengan baik semua materi yang Ibu sampaikan ya. Tetap jaga kesehatan ya. Wassalamualaikum.